Saat ini saya berada di Monte Carlo Sport Club Komplek Pakuan di Bogor. Saya akan melihat atlet-atlet taekwondo berlatih di Korsa Taekwondo Club yang diketuai oleh Bapak Riko. Nanti saya akan berbincang dengan Pak Riko dan orang tua dari atlet di klub ini. Ikuti terus video ini. Para sahabat, sekarang saya ditemani Pak Riko, Ketua Korsa Taekwondo Club di Pakuan Bogor nih Pak ya. Ya. Nah, Pak bisa bercerita nggak sebenarnya sejak kapan sih klub Taekwondo ini berdiri Pak? Kalau berdirinya yang saya pimpin, Iya. itu dari tahun 2006. 2006, udah lama juga ya? 2006, betul. Dari tahun 2006. Di tahun 2000, pada waktu itu belum, namanya itu belum Korsa. Oh, Ya. apa namanya Pak? Dulu itu namanya Kesatuan. Oh, Kesatuan. Ya, Iya. Kesatuan. Terus di tahun 2021, Iya. saya berganti nama dengan Korsa. Oh, mengapa Pak? Ada alasannya? Ya, tahun 2006 itu saya dari suatu lembaga pendidikan, Iya. sekolah Kesatuan ya, Iya. Yayasan Kesatuan. Saya disuruh, diminta untuk membentuk taekwondo di sekolah Kesatuan tersebut. Nah, terus kemudian saya memulainya dari tahun 2006
hingga tahun 2021. Oh. Gitu, Pak. Nah, Bapak emang atlet taekwondo? Dahulu, Wah, dahulu ya. luar biasa nih. Ya, saya masuk taekwondo itu ketika tahun 79, Pak. Oh, 79. 79. Luar biasa. Ya. Pada waktu itu taekwondo masih ada yang disebut kan kalau taekwondo ini ada dua ya, Pak ya. Iya, Ada ITF, ITF nulisnya, Iya, terus WTF. Oh, ada dua federasi sebenarnya di Ada dunia ini ya. dua ya, WTF ya, WTF. Sama ITF. Nah, ya, kalau WTF itu mereka sebetulnya tempatnya itu di Korea Selatan. Oh, di Korea Selatan. Pusatnya taekwondo malah ya. Pusatnya taekwondo yang disebut Kukiwon. Oh. Ya. Nah, kalau ITF itu sebetulnya atlet taekwondo dari Korea hijrah ke Kanada. Oh. Nah, dia menjadi seorang gubernur, ya, mendirikan dia seorang gubernur di Kanada juga mendirikan yang disebut ITF. Oh. Nah, ITF itu sampai sekarang masih ada, tapi yang disebut full body contact. Oh, gitu. Ya, taekwondo full body contact. Ya. Nah, dulu di Indonesia pertama kali masuk itu adalah ITF. Dan pemimpinnya itu waktu itu taekwondo masuk ke Indonesia ini itu masuk ke lingkungan militer dulu. Oh. Ya. Waktu itu di Kostrad. Oh. Nah, langsung dipimpin oleh itu Pangkostratnya Pak Leo Lopulisa, almarhum. Iya, iya. Letnan Jenderal Leo Lopulisa. Oh. Nah, waktu itu masih Dewan Sabuk Hitam disebutnya. Oh. Belum ada PBTI. Iya. Ya. Terus kemudian setelah Pak Leo Lopulisa digantikan oleh Pak Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Oh, iya. Ya, Sarwo Edi Wibowo. Nah, barulah adiknya itu ya, Ibu Ani. Orang tuanya. Orang tuanya, sorry. Orang ya, tuanya. Ya. Mertuanya Pak Ya, SBY. SBY. Iya. Nah, dulu pertama kali masuk itu di lingkungan militer. Awalnya itu di Angkatan Darat di Komando. Oh, gitu. Di Cimahi. Iya, iya. Nah, kemudian saya juga masuk pertama kali taekwondo itu adalah di lingkungan militer. Waktu itu di Bandung di Kolokdam. Di militer. Nah, terus saya di taekwondo. Terus pada saat itu kejuaraan itu belum terbagi, Pak. Iya. Oh. Nah, kalau sekarang ini kan terbagi ya, Pak ya. Maksudnya kalangan militer khusus kejuaraan untuk militer. Kalau nggak dicampur sama sipil ya? Iya, betul. Kalau sekarang kan ada sipil, ada militer. Nah, waktu zamannya saya nggak ada. Jadi saya dalam kejuaraan itu ya tidak melihat ada sipil atau militer. Ya kita diadu gitu ya. Begitu sejarahnya, sejarah singkatnya. Nah, terus kemudian saya berjalan terus. Pada waktu itu saya masih di bawah asuhan Mr. Kim dari Korea. Ya, terus Master Hari. Terus Master Achen. Ya, Master Achen itu hingga sekarang masih aktif. Mungkin usianya sudah 80 lebih. Luar biasa. 80 lebih. Masih suka ini latihan ya? Masih, dan beliau itu memang sesepuhnya taekwondo PBTI Indonesia gitu. Jadi kurang lebih 89 mungkin beliau itu sudah sabuk hitam dan 8. Udah paling tinggi tuh. Ya, untuk Indonesia. Ya, untuk Indonesia. Luar biasa. Ya, untuk Indonesia, betul. Nah, kemudian Pak, di sini anggota membernya ada berapa, Pak, klub di sini? Kalau di Korsa? Iya. Kalau di Korsa ini sekarang ini plus minus 50. Oh, 50. Kemudian latihannya setiap hari? Apakah atau ada jadwal khusus? Ya. Jadi kalau reguler latihan bersama itu hari Jumat. Oh, hari Jumat. Iya. Tapi di kita nih di Korsa juga ada yang disebut training center untuk khusus atlet-atlet. Oh. Dipersiapkan untuk atlet-atlet yang memang dia mau berprofesi sebagai atlet gitu ya. Iya. Bukan sekedar hobi aja. Bukan hanya sekedar hobi, betul. Nah, itu setiap hari Senin, Selasa, dan hari Kamis. Oh, Senin, Selasa, Kamis gitu ya. Betul, Pak. Nah, betul. Pak, kalau ada orang yang mau ikut latihan nih taekwondo gitu ya di daerah Bogor sini. Iya. Bisa menghubungi siapa, Pak? Boleh langsung dihubungi oleh kepada rekan saya
Pak Andi. Oh, Pak Andi. Iya, Ya. Pak Andi. Nanti bisa di-share nomornya kali ya. Boleh, boleh. Nanti di-share. Nanti para sahabat bisa lihat di sini nih nomornya, nanti saya share. Iya, Pak Andi. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi kalau yang mau latihan silahkan hubungi Pak Andi Pak gitu Andi. ya. Iya, betul. Ya, kita berharap bahwa taekwondo ini makin banyak, makin populer, yang orang tertarik ya buat betul, ini. betul Pak, betul, betul. Nah, sekarang kalau di Jawa Barat sendiri Pak ya, Iya. taekwondo ini daerah mana Pak yang menguasai yang banyak juaranya Pak? Untuk Indonesia aja. Ya, kalau Indonesia. Untuk nasional itu adalah Jawa Barat. Jawa Barat ya. Jawa Barat. Oh, kemarin di PON dimainkan ya? Oh iya, jelas. Jelas ya pasti jelas. ya. Jawa Barat juara umum lagi. Juara umum, juara umum. Ya, saya ada ngobrol dengan beberapa atlet Jawa Barat yang meraih emas kemarin. Ada Iya. dari selam, dari polo air. Iya. Dan kebetulan untuk taekwondo ini kan ada 2 ya yang pertandingan, Pak. Oh. Itu kirugi. Kirugi itu yang disebut tarung. Oh, yang full body contact. Ya, enggak. Enggak? Oh, jurus gitu? Enggak. Enggak. Tarung tapi mereka pakai body protect sekarang. Oh, gitu. Karena memang peraturan Iya, internasional sekarang Iya, begitu. iya. Yang pakai kepala gitu ya. Pelindung kepala. Betul. Jadi safety-nya itu harus ada. Baik sampai tingkat internasional olimpiade itu Iya. harus. Oh. Nah, jadi kemarin itu yang di Papua pun maupun di mana Iya. itu banyak dari atlet Bogor. Bogor banyak ya. Wah, Bogor. luar biasa nih Bogor. Bogor, Penyumbang atlet. Atlet, Ya. iya. Nah, itu pertama tadi saya bilang kirugi, itu tarung yang dipertandingkan. Iya. Kedua adalah pomse. Pomse itu keindahan jurus. Oh, itu jurus gitu ya. Jurus. Nggak ada lawan itu ya. Dia Ah. hanya memperagakan jurus saja Iya, ya. betul. Ya, sekarang ya puji Tuhan Ah. ya untuk pomse tadi Iya. hingga saat ini itu dari Bogor belum ada mengalahkan. Wah, luar biasa. Ya, sampai Asia pun belum ada Wah, mengalahkan. luar biasa. Jadi juara Asia ya? Juara Asia. Wah, luar biasa, Pak. Juara Asia. Ya, Hebat. ya, kebetulan itu dari klub kita induk. Nah, gini. Korsa ini menginduk ke Polwil Club. Oh, Polwil Club. Ya. Jadi yang juara tersebut tadi saya katakan juara Asia itu adalah dari Polwil juga dari semua. Polwil. Dari Polwil gitu. Dan banyak dari kita terutama Bogor ini memang atlet-atlet yang yang sudah go internasional. Wah, luar biasa. Go internasional, iya. Mereka udah go Iya, internasional. Saya tuh ingat atlet taekwondo tuh kalau nggak salah siapa ya? Lamting, Pak, dulu. Lamting, ya, betul. Waktu saya kecil saya itu Lamting ya itu yang. Iya, yang- betul. yang- Lamting yang angkatan-angkatan 20 juga, Iya, terus Sabah Moritz, iya. Moritz, ya gitu, ya, gitu. Ya, oke para sahabat. Jadi kalau Anda mau berlatih di Korsa Taekwondo Club ini bisa hubungi Pak Andi di nomor yang nanti akan saya share di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Ya. Terima kasih Pak Riko. Sama-sama, Ya. terima kasih teman-teman. Sahabat Gemar, saya berada di Pakuan Bogor. Saya akan menanyakan kepada Bu Erni dan Bu Dewi nih, orang tua atlet taekwondo ya. Bu Erni, bagaimana menurut Ibu, pendapat Ibu, peran orang tua untuk mendidik anak untuk menciptakan anak yang berprestasi? Apa peran orang tua menurut Ibu? Peran orang tua itu sangat penting ya menurut saya, karena tanpa peran orang tua anak kita juga nggak akan jadi apa-apa ya. Nah. Karena apalagi kan masih umurnya juga masih SD. Iya.
Jadi saya tuh dukung 100% gitu, support 100%. Latihan di Korsa ini hampir tiap hari saya jalanin. Saya anterin mereka, terus semua saya support sehingga mereka bisa jadi seperti sekarang. Iya, luar biasa ya. Latihannya juga nggak saya stop ya. Iya, Hampir tiap hari sih. Oh, setiap hari kesini ya? Iya. Luar biasa, luar Jadi, biasa para sahabat. teknik center yang ada di sini saya ikutin semua. Oh, Iya. nah udah berapa tahun anak ibu berlatih taekwondo? 3,5 tahun ya. 3,5 tahun ya, Iya. luar biasa. Udah pasti banyak prestasi ya. Setiap perlombaan saya ikutin sih, Oh. anak saya harus ikut. Iya. Jadi kan kalau ikut perlombaan dia melatih mental juga ya. Betul, betul. Saya maunya anak saya juga tahu artinya kekalahan, tahu artinya kemenangan. Betul. Jadi mental dia tuh terbentuk Betul, gitu. Sejak betul. dini dia udah tahu itu semua. Iya. Iya. Luar biasa nih, ibu yang luar biasa mensupport anak. Nah, kalau dari Ibu Dewi, gimana Bu? Peran orang tua menurut Ibu ya, apa yang Ibu rasakan selama ini nih? Ya sama sih sebenarnya pada intinya tetap dukung ya orang tua. Dukung. Dan anak saya kebetulan juga masih kelas 1. Nah, itu Kelas 1 apa tuh? SD. SD, ya. Dimulai dari K1. Oh. Dari TK kecil ya. Jadi udah berapa? Sekitar 2 tahunan, 3 tahun kali ya? Ya, juga. kurang lebih 2 tahun ya. Nah, itu juga latihan nggak setiap hari sih kalau anakku seminggu 3 kali. Nah, itu di rumah pun juga kadang harus latihan. Biar dia ingat setiap gerakan, setiap jurus gitu aja sih. Jadi tetap dukung. Tetap ya dukung ya. Luar biasa support. para sahabat. Bagaimana orang tua mendukung anaknya? Nah, pertanyaan satu lagi nih terakhir. Mengapa pilih taekwondo? Ibu Erni deh. Karena kebetulan yang ada di sekolah ekskulnya taekwondo. Oh, taekwondo karena ekskul sekolah ya. Ya, awalnya begitu. Tapi setelah Covid ya, kan ekskul sekolah udah nggak ada. Jadi saya mencari gitu. Oh, ada di sini nih. Oh, Ya, cari ikutin. klub taekwondo jadinya ya. Memang ini ekskulnya. Oh, ini ekskul Ya. dari sekolah. Nah, terus di sekolah kan di stop. Tapi saya nggak mau stop begitu aja ya. Jadi di tempat klubnya saya ikutin anak saya di klubnya gitu, bukan di sekolah. Iya, bukan di sekolah. Soalnya Jadi sekolahnya stop. Stop ya. Jadi klub di sini klub kan sekarang Klub ya. sekarang, Iya. Nah, kalau Bu Dewi sama. Awalnya juga dari Oh, ini satu sekolah. Bukan, Oh, saya beda. Di Penabur, ini di Eskop. Oh, Nah, Eskop. cuman memang berawal dari eskul. Dari eskul, ya. Cuman ya namanya masih kecil-kecil kan, ya gitu-gitu. Tapi pas UKT dilihat sama Pak Andi, terus dia bilang katanya ini bagus untuk ini. Akhirnya ya udah saya support di situ. Dia suka juga, ya udah sampai sekarang. Gitu. Luar biasa. Jadi dukungan orang tua. Nah, ini benar-benar terakhir deh harapan ibu terhadap anaknya ya. Bagaimana ke depannya? Apakah mau terus jadikan mereka berprestasi, jadi atlet yang berprestasi, atau ya ini sekedar supaya mereka tadi itu ya belajar menerima kekalahan, kemenangan sebagai hobi aja, atau bagaimana harapan ibu ke depannya? Kalau harapan aku sih memang pengen ya, berharap, bermimpi anakku bisa jadi atlet. Iya. Atlet Wah, taekwondo, luar biasa. gitu. Taekwondo ya. Iya, bisa nasional, internasional mungkin betul, ya. gitu Wah, luar biasa. Nah, kalau Bu Erni, Kalau saya juga sama sih Sama sama ya. Mama Griselda ya. Cuman nanti ya gimana anaknya juga ya. Cuman kalau saya lihat memang anak saya suka, jadi saya akan support terus sampai ya bermimpinya jadi atlet nanti jadi atlet ya. Internasional sama nasional ya. Iya, luar biasa. Jadi para sahabat, Ibu Erni dan Bu Dewi berharap, bermimpi bahwa anaknya bisa menjadi atlet nasional dan internasional. Kita berdoa semoga tercapai apa yang diimpikannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih ya. ya, terima kasih. Semangat pagi para sahabat Indonesia dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Denny Widya CBC. Hari ini saya ditemani oleh seorang anak remaja bernama Given yang mulai berlatih taekwondo dan juga bermain musik, khususnya biola. Nah, perpaduan antara taekwondo dan biola, satu olahraga bela diri yang keras, satu musik yang penuh dan kelembutan. Nah, kita akan mendengarkan cerita dari Given bagaimana memadukan olahraga bela diri dengan musik. Halo Given. Nah, Given bisa cerita nggak? Sekarang Given sekolah di mana? Di
BPK Penabi. Oh, masih kelas? Kelas 2 SMP. Oh, kelas 2 SMP. Nah, Given kan bermain ini ya, biola dan juga bermain olahraga taekwondo. Mana dulu yang lebih dulu nih? Lebih dulu biola. Biola. Tahun berapa itu? Kira-kira udah berapa tahun bermain biola? Udah 5 tahunan lebih kalau. Oh, sekitar 5 Iya. tahun. Nah, kalau taekwondo? 4,5 tahun. 4,5 tahun ya. Kira-kira inilah ya, berdekatan. Mirip. Nah, apa yang melatar belakangi Given bermain biola saat itu? Kalau buat main musik, saya dilatar belakangi oleh papa saya yang juga seorang musisi. Oh, Sering papanya main. musisi Iya. ya. Main di gereja. Oh, Ya. Kalau taekwondo, keinginan saya sama dari sepupu saya juga. Dia juga taekwondo juga. Taekwondo. Nah, kan taekwondo tuh olahraga bela diri yang keras gitu. Sedangkan musik itu penuh dengan kelembutan, ketenangan, ya. Bagaimana Given memadukan itu tuh antara olahraga taekwondo dengan musik? Ya, kalau lagi latihan ya harus benar, harus emosinya harus bisa jaga juga, jangan Iya. terlalu emosi juga. Kalau misalnya pas main biola harus bisa nahan emosi, santai, rileks. Oh, jadi menunjang nggak sih sebenarnya dalam bermain? Misalnya kan Given bisa bermain biola dengan ketenangan, kesabaran. Waktu bermain taekwondo itu ada nggak manfaat dari main biola itu? Sebenarnya Ada. Ada. Kalau buat biola kan jadi lebih tenang. Iya. Nah, kalau di justru kalau di taekwondo kan biasanya terkenal harus marah, harus kesel gitu. Padahal enggak, harus sabar. Kita harus bisa mancing emosi musuh. Ya, kalau misalnya emosi musuh udah buyar, dia bakal tendangannya bakal kacau. Kita bisa main-mainin dari situ. Justru dengan berlatih biola itu melatih kesabaran ya dalam bermain taekwondo juga. Nah, sering ikut kompetisi nggak di taekwondo? Lumayan sering juga. Oh, sering. Ya. Ikut di mana aja? Ada ikut di Karawang, di BSD juga pernah. Oh, nah kalau ini biola? Kalau biola nggak pernah ikut kompetisi sih. Oh, enggak. Lebih ke hobi. Lebih ke hobi, ya. Nah, kedepannya apa harapan dari Given nih untuk di cabang olahraga taekwondo nih? Apakah akan terus belajar taekwondo untuk mencapai yang tertinggi? Ada nggak mimpi dari Given nih di taekwondo? Mimpi sih belum ada sih ya. Apa kamu jadi atlet yang nasional, malah atlet internasional? Ada pernah kepikiran. Pengen sampai PON. Bermain di PON gitu ya. Nah, saat ini kan taekwondo tuh ada tingkatannya. Sekarang tingkatan Given udah di mana? Udah di merah strip 1. Oh, bisa diceritakan nggak? Tingkatannya itu dari apa aja tuh? Jadi pertama-tama itu putih. Iya. Putih ke kuning. Putih ke kuning. Habis kuning, kuning strip hijau. Oh, kuning strip hijau. Baru hijau. Iya. Terus hijau strip biru. Hijau strip biru. Baru biru. Biru strip merah. Iya. Merah. Merah strip 1. Merah strip 2. Terus ada hitamnya anak-anak. Iya. Namanya PUM. Ya. Oh, jadi lumayan baik juga ya tingkatannya. Nah, dalam pertandingan kan pasti ada menang kalah gitu ya. Nah, bagaimana perasaan Given sewaktu kalah deh? Pernah nggak kalah main? Nah, gimana tuh? Waktu mengalami kekalahan itu? Ya, jujur kalau misalnya kalah sedih. Merasa bersalah. Pas aku lihat video ini aku kurang, ini aku kurang. Jadi itu juga kalah juga sebagai pengalaman. Supaya nanti bisa jadi lebih baik lagi. Bisa lebih baik lagi ya. Justru belajar dari kekalahan itu untuk introspeksi diri, memperbaiki kekurangannya di mana supaya nanti tampilnya bisa lebih baik gitu ya. Nah, kemudian ketika menang, gimana perasaan itu? Ya senang. Wah, senang deh. Ya. Bangga juga. Udah bisa memenangkan pertandingan. Oh iya, kalau menang sih seneng aja deh ya. Nah, ada nggak ketika bertanding gitu loh, perasaan yang dialami oleh Given?
Waktu mau bertanding? Kalau mau bertanding pasti bakal gugup, stres, aktivitas jadi bakal terganggu. Iya. Lebih diem. Terus apa yang Given lakukan untuk mengatasi itu? Kalau misalnya untuk mengatasi itu sih, saya harus lebih tenang, lebih banyak berdoa. Tenang, terus berdoa gitu ya. Nah, dalam bermain musik deh sekarang biola ya, biasanya apa? Lagu-lagu apa yang Given ini bawakan? Kalau di tempat les aku, biasanya tuh main lagu klasik. Lagu klasik ya. Tapi juga bisa kalau misalnya lagi disuruh main di gereja, main lagu rohani bisa. Lagu pop juga bisa. Nah, bagaimana kalau sekarang kita mendengarkan nih Given bermain biola? Ya, boleh. Ya, para sahabat, kita akan mendengarkan Given bermain biola nih. Ya, silakan. Given mau apa nih? Lagu apa? Lagu 10,000 Reasons. 10,000 Reasons. Ya, silakan. Ya, gimana? Sambil duduk apa berdiri? Kalau main biola tuh enaknya? Diri aja. Sambil berdiri. Ya, ya, silakan, Given. Nah, di ya situ ya. Oke. Wah, luar biasa para sahabat. Seorang berpakaian taekwondo bermain biola. Ya, mungkin jarang ada atau nggak ada kali. Seorang atlet yang bermain taekwondo bisa juga bermain biola. Nah, Given udah melakukan itu sebagai atlet taekwondo dan juga bermain biola sebagai pemusik juga. Nah, Given, apa cita-cita Given ke depan? Udah punya cita-cita kah? Belum kepikiran sih, masih fokus belajar. Tapi ada nggak kira-kira mau jadi apa gitu? Mau jadi insinyur sih. Insinyur. Buat teknologi ke robot-robot. Gitu. Ke robotik gitu ya. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan tercapai nih cita-citanya ya. Nah, kemudian selama ini siapa yang menemani Given untuk berlatih musik, berlatih taekwondo? Kalau latihan musik sih sama guru les saya. Dibimbing dari 0 sampai sekarang. Taekwondo ada sabam saya, sama juga ada sabam-sabam yang lain juga. Sabam tuh pelatih ya. Ya, para sahabat, sabam itu pelatih di taekwondo tuh. Ada yang mengajarinya ya. Nah, kemudian untuk datang itu segala kan dari rumah ke tempat latihan gitu. Siapa yang ini mengantarnya? Biasanya sama om saya. Atau enggak sama opa saya. Diantar gitu ya. Nah, kemudian sekarang nih ya,
Given kan udah berlatih biola 5 tahun, dan taekwondo 4,5 tahun gitu ya. Punya target nggak Given? Kira-kira berapa, misalnya kan taekwondo tuh tadi mau main di PON atau mau jadi atlet nasional, punya target nggak kira-kira umur berapa, tahun berapa saya akan mencapai itu? Umur ya umur 20-an lah. 20-an. Ya. Sekarang umurnya? Sekarang umur 13. 13, ya 7 tahun lagi ya. Nah, jadi para sahabat, Given punya mimpi 7 tahun lagi ingin menjadi atlet yang bisa bermain di PON, gitu ya. Nah, capai mimpi itu? Ya, latihan dengan baik, serius, jangan banyak bercanda. Sama kuasain teknik-tekniknya. Oh, latihan serius, kuasai teknik-tekniknya ya. Jadi para sahabat, kalau Anda punya mimpi, Anda punya goals, Anda punya cita-cita, Anda harus lakukan itu, mewujudkan itu, melatih itu supaya mimpi Anda, cita-cita Anda, anak-anak muda tercapai. Ya. Nah, sekarang ada nggak yang ingin Given bagikan ke teman-teman remaja di Indonesia, ingin sampaikan? Silakan sampaikan. Buat remaja-remaja supaya mengejar mimpi kamu, apa yang kamu suka, dalami itu, tekun berlatih. Ya, di para remaja, kalau Anda punya mimpi, menurut pesan dari Given, kejar mimpi itu ya, tekun terus melakukan latihannya. Ya, bila Anda suka dengan video ini, silahkan Anda subscribe, like, dan berikan komen, biarlah inspirasi dari narasumber saya, dari Given, dan yang lain bisa menginspirasi anak-anak muda di Indonesia, anak-anak remaja di Indonesia. Saya akan akhiri video kali ini dengan semangat pagi. Oke, terima kasih Given.